Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz dari kelas 2D4 IDB dengan NRP 3120041. Maaf, saya ulangi, dengan NRP 31200060041. Di sini saya akan mempresentasikan atau mempraktekkan percobaan dan juga latihan dari aplikasi struktur dari pemrograman framework menggunakan YII. Oke, di sini saya buka untuk modulnya. Yang pertama dari overview. Aplikasi YI menganut pola desain MFG, model view controller gitu. Model yang pertama adalah model itu mempresentasikan data dan juga logika bisnis atau aturan-aturan yang ada di dalam YI atau framework ini sendiri. Sedangkan view adalah cara untuk menampilkan atau mempresentasikan masukan keluaran dari model tersebut dari data-data yang ada di model. Dan yang ketiga adalah controller. Controller ini menerima masukan dan merubahnya menjadi perintah untuk mengakses model dan menampilkan yang ada di view. Selain MVG, sebuah aplikasi YI juga memiliki entry script yang berupa PHP script yang bisa diakses langsung oleh pengguna, merupakan awal dari sebuah request sebuah aplikasi. Yang kedua adalah application, merupakan objek yang dapat diakses secara global. Objek ini mengelola berbagai komponen dan mengkondisikan mereka untuk memenuhi request yang ada di YI ini sendiri. Komponen application merupakan objek-objek yang tergabung dengan aplikasi dan menyediakan berbagai layanan untuk memenuhi request. Dan yang keempat adalah modul, merupakan sebuah paket yang di dalamnya terdapat MVG secara komplit, sebuah aplikasi YI yang dapat dibuat dan dikelola menjadi beberapa modul. Dan yang kelima adalah filters, mempresentasikan kode yang perlu untuk dijalankan sebelum dan atau sesudah sebuah request ditangani oleh controller. Dan yang keenam ini merupakan widget. Widget ini sebuah yang bisa digunakan reusable, ini bisa digunakan, merupakan objek yang biasanya diletakkan pada view untuk mempermudah pembentukan tampilan. Oke, untuk strukturnya sendiri, yang pertama adalah entry script. Di sini untuk entry script ini menerima inputan dari application. Ini kalau entry script-nya satu, aplikasinya juga memiliki application juga satu. Sedangkan application ini bisa dari application komponen. Ini 0 titik bintang, ini artinya satu application ini bisa menerima inputan application komponen ini 0 ataupun lebih dari satu sendiri. Dan juga sama untuk controller. Application ini menerima controller, yakni satu atau lebih, bisa gitu. Terus untuk modul, application juga menerima modul. Modul ini sendiri bisa dari modulnya ini menggunakan modul itu sendiri, gabungan dari modul itu 0 atau lebih dari satu. Dan application menerima dari modul ini sendiri 0 atau lebih dari satu juga. Untuk modul ini sendiri bisa mendapatkan data dari controller tersebut melalui 0 atau lebih dari satu juga. Untuk controller ini bisa diakses oleh dengan ketambahan data dari filter. Ini 0 dan lebih dari satu. Di dalam controller ini sendiri terdapat beberapa data. Yang pertama adalah view. View ini bisa menerima dari widget dan juga asset bundle. Controller menerima view ini 0, enggak sama sekali ataupun lebih dari satu juga. Dan juga menerima inputan dari model ini 0 ataupun lebih dari satu juga. Habis itu view menerima inputan dari model juga. Ini 0 dan lebih dari satu. Untuk view ini sendiri menerima inputan dari widget. Widget bisa digunakan secara reusable. Ini menerima inputan 0 dan lebih dari satu. Dan widget juga menerima dari asset bundle juga. Ini 0 lebih dari satu juga. Bisa data dari 0 ataupun lebih dari satu, enggak sama sekali. View juga menerima aset dari bundle, yaitu 0 ataupun lebih dari satu data.
Selanjutnya ini entry script. Entry script merupakan mata rantai pertama dari aplikasi YI. Setiap aplikasi YI, baik aplikasi web maupun aplikasi konsol, harus memiliki satu entry script. Entry script ini berada pada folder web, biasanya index.php. Saya buka kodenya, folder web. Index.php. Oke, ini adalah beberapa dari entry script, komponen dari entry script, dan juga config, dan juga YSoft. Ini ada ya di define. Autoload ini digunakan ketika memanggil komponen modul ketika web tersebut itu jalan atau digunakan. Yang entry script biasanya digunakan untuk hal-hal berikut ini. Yang pertama, mendefinisikan konstanta global. Ya, di sini digunakan untuk mendefinisikan konstanta secara global. Dan yang kedua, meregister komposer autoload. Autoload ini digunakan untuk yang tadi saya bicarakan, untuk menggunakan memanggil komponen modul yang digunakan ketika web ini jalan. Di sini terdapat di vendor. Itu autoload. Nah, ini. Di sini. Di sini ketika sebuah web dijalankan, ini mereka memanggil modul. Baik. Selanjutnya, mengikut sertakan kelas YII, memuat konfigurasi aplikasi, membuat dan mengkonfigurasikan instan dari aplikasi, memanggil fungsi YII based application untuk memproses permintaan. Ini sendiri untuk config web.php. Baik. Ini untuk memanggil YII application dari config dan akan dijalankan. Catatan, selain dapat digunakan untuk membuat aplikasi web, YII juga dapat digunakan untuk membuat aplikasi konsol. Entry dari script untuk aplikasi web. Ya, tadi yang sudah saya jelaskan. What application include register composer autoloader. Oke, yang kedua adalah application. Application ini berada pada folder web.php. Tepatnya di dalam config web.php. Ini adalah beberapa dari application. Ini beberapa komponen ataupun objek yang ada di application. Ini ada komponen, ada user, change, error handle, mailer, log, dan juga database. Oke, lanjut. Application merupakan objek yang mengelola keseluruhan struktur dan siklus hidup dari aplikasi. Nah, ini merupakan objek seperti di dalam komponen ini sendiri ada change, ada user, error handler, dan mailer. Ini merupakan objek dari aplikasi sendiri. Setiap aplikasi mempunyai sebuah objek aplikasi yang dibuat di entry script. Oke. Objek aplikasi ini dapat diakses secara global melalui YII .2 Oke. Konfigurasi application juga akan dimuat bersamaan dengan pembuatan aplikasi di entry script. File konfigurasi untuk background template bernama web.php. File konfigurasi berisi properti, komponen, dan juga modul yang digunakan untuk aplikasi. Oke, berikutnya adalah beberapa requirement properti dari aplikasi YII. YII Base Application ID adalah properti yang menyimpan ID dan juga
dari aplikasi ID ini bersifat unik dan berguna untuk membedakan aplikasi satu dengan lainnya. Gunakan hanya alfanumerik yang ada di ID sendiri. Yang kedua, Y-based application based patch atau properti yang digunakan untuk menentukan root dari direktori aplikasi ini sendiri. Berikut ini beberapa properti lainnya. Y-based application name untuk menyimpan nama dari aplikasi sendiri. Ini berada di folder view, layout, di main.php ini sendiri. Oke, ini memasang berapa dari titik 2 ini name, namanya sendiri. Jika saya ubah dan akan saya lihat di save dulu, ini akan terjadi error. Ini untuk mencegah atau security dari Y-nya sendiri. Saya coba. Ya, ini terjadi error karena terdapat security dari name-nya ini sendiri. Agar seorang yang ingin mengotak-atik dari Y-nya sendiri ini tidak terjadi. Kita kembalikan lagi ke awalnya. Oke, habis itu bisa save, kita load lagi. Oke. Struktur komponen YS-based application komponen merupakan properti yang digunakan untuk menentukan komponen-komponen yang dapat digunakan oleh aplikasi. Oke, komponen YS-based application struktur. YS application modul merupakan properti yang digunakan untuk menentukan modul-modul yang dapat digunakan oleh sebuah aplikasi. Ya, di sini terdapat beberapa modul. Ini modul bootstrap dan juga modul dari debug, modul dari bootstrap dan juga modul dari G-nya itu sendiri. Di situ YBase application default route untuk menemukan rute yang jika ada request yang menyebabkan route dimintanya tersebut default dari set atau indeks tersebut itu sendiri. Yang selanjutnya adalah application component atau application property. Properti dari application properti dari aplikasi YI dapat diakses melalui YI apps namun dapat property. Yang ketiga, application komponen. Sebuah aplikasi dibentuk dari beberapa komponen yang menyediakan layanan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, komponen URL manager bertanggung jawab untuk menentukan rute dari sebuah request. Komponen database menyediakan layanan terkait dengan penggunaan database dan lain sebagainya. Komponen dari aplikasi akan dibuat ketika komponen tersebut digunakan untuk pertama kali. Ini ketika udah dibuat itu tidak langsung auto masuk dari komponen tersebut. Berikut ini beberapa komponen dari aplikasi YI. Yang pertama adalah DB atau database. Ini mengelola dari database itu sendiri di dalam folder config. Ini untuk database saya yaitu YI basic. Ini udah terconvert yaitu langsung di dalam YI basic itu sendiri dari database saya. Itu ada juga error handler menangani error experience dari PHP dan juga user menangani autentikasi dari user tersebut. Ini user sendiri menangani dari model dari auto login sebuah user yang udah kita coba di awal-awal, dan juga ini DB untuk URL manager dan juga enable berarti URL ini bisa digunakan supaya tampilannya menjadi cantik seperti kayak gini. Kita langsung
Oke, ini udah saya aktifkan untuk ready URL-nya di praktikum kemarin, jadi bisa digunakan. Di sini juga ada database tadi dan juga error handler untuk menangani sebuah inputan yang error begitu. Oke, untuk controller ini sendiri, controller adalah sebuah bagian dari arsitektur dari MVC tadi yang bertugas untuk menerima permintaan request dan memberikan tanggapan sebuah respon. Controller akan menerima permintaan, meneruskan permintaan ke model. Di situ masukkan dari meneruskan dari model ke dalam view dan kemudian memberikan tanggapan. Ini saya untuk controller sendiri kemarin menggunakan GE. Ini udah terbentuk sendiri framework dan juga di dalam ini sendiri kan udah saya adkan berarti URL dan juga ini udah ada frameworknya sendiri. Kemarin saya menggunakan GE jadi langsung auto dalam ini sendiri udah langsung ada dan ini juga udah diberikan untuk frameworknya tersebut. Di sini kita bisa mengubah untuk edit frameworknya, misalkan name. Saya coba saya framework name-nya menjadi work name saja karena udah kita ubah menjadi tampilan default dan juga kita kembalikan lagi aja di frameworks. Oke. Dan juga kita bisa mengatur untuk controllernya ini agar bisa digunakan secara default mengaktifkan halaman dari web tersebut. Misal kita di public default action grid, langsung kita masuk ke tabel grid waktu defaultnya itu sendiri. Langsung kita ke framework dan juga untuk ini bisa dihapus karena enggak kita gunakan langsung. Oke, kita lanjutkan untuk controller. Ternyata control action ini sebuah controller dibentuk dari suatu atau beberapa action. Action ID merupakan kata unik yang digunakan untuk membedakan action satu dengan action lainnya di dalam sebuah controller. Ini di sini ya, di dalam control ini sendiri. Action index dan juga action function ini sendiri. Function auto create. Oke. Oke, yang dimaksud dari action ini sendiri di dalam sini dan ini sudah terbentuk karena saya menggunakan CI yang kemarin. Lanjut action ID plus action.id. Di sini ada action view, di sini ada action ID-nya sendiri dan juga di sini ada action create yang untuk meng-create dari di sini ada di framework sendiri dalam model yang kemarin saya buat dalam sini. Habis itu sebagai contoh action create dari controller jurusan dapat dikasih melalui route menjadi jurusan atau grade /grade. Oke, secara default action index akan dipanggil jika dalam request hanya menentukan nama controller saja tanpa actionnya. Di sini kita bisa action update, action find ID, action delete, action find model. Di sini yang digunakan kemarin sesuai CI dan di sini ada model framework search control di sini juga. Oke.
Itu masuk ke action default dapat diganti melalui properti default action. Oke, controller. Di dalam aplikasi didesain dengan baik, sebuah controller biasanya berukuran sangat kecil dan untuk step action hanya berisi beberapa baris kode saja. Secara garis besar, dapat dimulai bahwa controller dapat mengakses permintaan request seperti HTTP header, cookies, request, dan parameter yang lain. Dapat memanggil metode itu sendiri dari satu komponen ke komponen lain, dapat menggunakan view dalam bentuk respon ataupun keluaran. Seharusnya tidak memproses data menerima request, pemrosesannya harus dilakukan dalam model. Sebenarnya tidak mengutuskan kode HTML lebih baik diletakkan pada view. Oke, kode HTML ini di dalam view sendiri. Ini untuk kode HTML ini ditaruh sini. P, H1, H2, H1. Di sini terdapat beberapa HTML yang digunakan untuk HTML sendiri dalam web tersebut. Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah model. Model adalah bagian dari arsitektur MVG. Model adalah objek yang digunakan untuk mempresentasikan data, aturan dalam logika bisnis. Model dapat dibuatkan dengan tabel di sebuah database ataupun berdiri sendiri. Sebuah model dapat memiliki atribut label, validation rules. Untuk atribut modelnya sendiri, saya akan coba yang tadi untuk mengatur modelnya. Ini berada di dalam model. Misal di sini adalah framework saya dan juga ID dan work name-nya. Mungkin saya hapus untuk ininya. Untuk tabel yang kedua, saya masuk ke framework. Nah, secara otomatis akan terganti menjadi theme. Mungkin saya kembalikan lagi. Saya reload. Oke, menjadi framework name. Ini mengubah dari namanya sendiri. Oke. Situ atribut mempresentasikan data dalam sebuah model. Model dihubungkan dengan tabel di database secara otomatis menjadi seluruh field dalam tabel tersebut dan atributnya. Atribut dapat ditambahkan dengan cara seperti membuat variabel di dalam hal tersebut. Atribut dapat diakses secara normal atau seperti mengakses array. Ini model masuk dalam tes dan diinputkan contoh. Sedangkan untuk model dan diinputkan array dalam tes dan juga contoh. Habis itu model untuk yang kedua. Atribut label adalah label yang ditambahkan pada from untuk atributnya sendiri. Jika model dapat menggunakan JI, maka semua field dalam tabel akan diberikan atribut label secara otomatis. Kemarin kita sudah menggunakan JI, jadi kita nggak perlu memasukkan apapun. Kita udah dibuatkan secara otomatis oleh JI-nya sendiri. Oke, lanjut. Untuk validasi, setiap data untuk sebuah model yang diterima dari penggunaan harus divalidasi terlebih dahulu. Contoh, validasi jumlah huruf maksimal untuk Nortable tidak boleh melebihi 5. Email harus sesuai dengan atribut penulisan email yang valid dan lain-lain. Untuk validasi ini sendiri, oke, proses validasi ini, dapat diatur melalui metode rules. Metode rules sendiri ini berada di framework.php di dalam models. Ini di sini function rules. Ini mengatur framework language, string, dan juga maksimal 250. Jika melebihi ini akan
ini di dalam database sudah saya atur untuk 250. Jika melebihi ini akan terjadi error untuk validasinya sendiri. Jadi kita lanjutkan ke view. View adalah bagian dari arsitektur MVC yang digunakan untuk menampilkan data ke pengguna. Jadi view ini adalah tampilan webnya itu sendiri. Ini berada di view. Ini mereka bisa mengakses ataupun melihat web kita melalui ini semua. Juga ada di layout. Oke. Lanjut, untuk view dibentuk menggunakan gabungan dari kode PHP dan juga HTML. Ini untuk kode HTML-nya dan dibentuk dari kode PHP juga. Di situ dengan mempertamakan komponen dari cross setting berapa metode compression untuk menampilkan data yang dimasukkan. Gunakan YI, HTTP orders, encode dan menemukan teks. Oke, di sini untuk security-nya dari view-nya itu sendiri. Oke, kita lanjut. Untuk view yang kedua, ini sebuah view dapat di-render dipanggil dari controller. Dari controller sebuah view dapat dipanggil dengan salah satu metode berikut. Render, memanggil view menerapkan layout dan juga render partisial dan lain-lain. Beberapa view di-render, render dan juga lain-lain. Oke, kita coba untuk mengganti beberapa. Mungkin di view di index ini saya ganti toko bunga misalkan ya. Oke, kita reload. Oke, udah kita ganti framework lagi. Coba kita lihat. Oke, udah bisa dan udah terkoneksi dari framework dan juga framework-nya itu sendiri. Dan langsung. Oke, kita lanjutkan. Beberapa viewer yang dirender dari sebuah controller yang sama harus dilakukan di dalam directory yang sama pula. Oke. Yang selanjutnya adalah layout. Untuk layout sendiri ini adalah view spesial yang digunakan untuk menampilkan bagian yang sama untuk sebuah atau beberapa view yang ada pada sebuah aplikasi YI. Di sini terdapat dalam layout dari sini. Oke. Secara default terdapat sebuah layout dengan nama main.php. Untuk main.php-nya, tampilan umum yang dimunculkan pada setiap halaman dari sebuah aplikasi seperti menu dipetakan di dalam file PHP ini sendiri. Kita coba untuk view layout.main-nya. Untuk ini adalah tampilan beberapa dari layout itu sendiri. Index. Oke, kita coba mengubah tampilan dari layout-nya itu sendiri. Coba kita misal di sini framework, langsung aja framework. Kita coba. Langsung menuju framework. Nah, ini untuk misalnya udah bisa. Dan kita coba untuk create misal.
di framework create. Oke, saya coba apakah bisa. Oke, kita coba pencet create. Nah, udah bisa. Untuk layarnya sendiri bisa digunakan. Oke, itu masuk ke tab selanjutnya, filter. Filter merupakan sebuah objek yang dieksekusi sebelum dan tersedia action pada controller. Filter dapat digunakan dengan metode before, control build up lain. Contoh build after yang digunakan dalam akses control filter ini berfungsi untuk memastikan pengguna mengakses sebuah action memenuhi syarat tertentu. Pada contohnya di samping ini menggunakan filter access control public function before return access control class name hanya dari user sendiri ataupun pengguna itu hanya bisa mengakses untuk create ataupun update. Dan ini terdapat aturan jika hanya bisa menggunakan create dan update itu true, dan juga untuk rules ini akan dilempar ke admin ataupun keluar atau dialihkan ke indeks yang lain gitu. Jadi user hanya boleh mengakses halaman create dan juga update untuk filter itu sendiri. Yang kedua adalah aset. Aset pada YI merupakan file yang menjadi referensi dari sebuah web. Contohnya CSS dan juga JS. Ini di dalam aset ini sendiri ada CSS-nya, misalkan style. Sini ada beberapa style yang digunakan di YII juga. Oke, contohnya pada program di samping untuk dapat digunakan aset harus diletakkan pada directory yang dapat diakses dari internet. Ya, contoh di dalam web tersebut itu sendiri file.css atau JS. Misal aset, app aset ini terdapat di PHP front awesome class extend dari aset itu sendiri. Ini untuk akses CSS dan juga ini untuk public JS-nya sendiri. Oke, menggunakan view dari layout apasif dan juga untuk register. Catatan widget akan secara otomatis menginkludkan file aset yang dibutuhkan. Nah, ini fungsi dari widget itu sendiri bisa digunakan reusable dan bisa digunakan untuk kapan saja. Kita lanjutkan. Oke, untuk latihan akan saya lanjutkan. Oke, pertama saya akan membuka codingan untuk MyMart saya sendiri. Bentar. Oke, sambil saya buka, saya ubah dulu untuk ke MyMart-nya. Ini untuk tampilan backend-nya itu sendiri. Oke, MyMart. Oke, ini untuk base-nya akan saya tutup terlebih dahulu karena percobaannya sudah selesai. Saya lanjutkan dengan latihan. Oke, kemarin saya sudah dari MyMart sendiri udah bisa menggunakan berarti URL dan juga beberapa tambahan di tabel, yaitu memasukkan item dan juga item sebentar, masih ada lag.
Oke, untuk tampilan dari My Mart saya sendiri untuk back end dan juga front end. Kemarin udah saya untuk URL ya udah bisa. Kategori. Oke, udah bisa untuk item kategorinya juga. Sekarang kita lihat untuk perintahnya. Mungkin saya salin dulu. Saya aktifkan juga untuk front end-nya. Saya akses untuk front end-nya sendiri. Oke, sambil menunggu front end-nya kita lihat untuk latihan sendiri. Yang pertama untuk aplikasi front end, buat CRUD untuk item jika belum dibuat pada latihan sebelumnya. Kemarin saya buat di dalam itu sendiri, di dalam latihan dari backend, di dalam backend itu sendiri, jadi belum saya tambahkan ke dalam untuk front end itu sendiri. Oke, yang pertama mungkin saya aktifkan untuk pretty URL-nya di front end juga agar bisa sama dan seperti back end-nya. Oke, ini untuk tampilan front end-nya itu sendiri. Misal saya not font karena belum ada untuk Oke, akan kita buat dulu untuk tampilan agar bisa pretty URL dapat diaktifkan. Kita langsung gunakan di dalam backend menjadi dalam config main lokal. Oke, kita kopikan untuk baris pretty URL-nya itu sendiri. Kita kopikan. Langsung kita hapus juga bisa. Kita masukkan ke dalam bukan backend ya, lebih ke arah common itu config main lokal di sini. Oke, kita pastikan di sini agar bisa aktif URL-nya tuh semuanya, baik backend dan juga front end itu bisa diaktifkan. Oke, habis itu kita copy dulu HTTP access ini juga supaya bisa menambahkan pretty URL. Kita copy ke dalam front end-nya. Dalam front end. Oke, kita paste. Oke. Baik. Kemudian buat CRUD item. Oke. Untuk CRUD itemnya untuk front end-nya kemarin saya udah buat. Untuk back end-nya sekarang untuk front end-nya kita harus mengaktifkan lagi. Ini manual ya karena berarti URL-nya udah diaktifkan. Mungkin bisa untuk
berarti URL JII. Oke, berarti URL-nya bisa diaktifkan melalui UII untuk front end-nya sendiri langsung ke model generator. Oke, kita buat modelnya terlebih dahulu, yakni item dan juga item kategori. Yang pertama, item kategori dulu aja. Oke, di situ juga item kategori langsung. Ini karena ini front end, kita aktifkan front end. Oke, untuk tampilannya sendiri ini default karena belum saya masukkan belum saya setting untuk tampilan lainnya ataupun bisa menggunakan tabel lainnya. Kita preview. Oke, kita lihat. Karena untuk kemarin tuh ada tambahan dari baik stylenya ataupun dan lain, sedangkan di sini belum ada dan juga ada hanya 3 komen saja. Oke, kita generate. Oke, untuk item kategori udah, sekarang untuk itemnya. Oke, item juga langsung item. Untuk front end langsung kita preview. Baik, udah langsung kita generate aja. Oke, preview indent is down. Oke, kita langsung aja ke CRUD-nya. Kita masuk ke model class. Di sini harus front end. Front end, search itemnya juga item kategori backend model. Ini front end. Kategori search, oke. Ini front end. Basic web control. Oke, front end. Oke, coba kita preview. Oke, untuk CRUD ini sukses dan kita lihat. Oke, langsung aja kita generate. Oke, down semua untuk item kategori dan item kategori. Habis itu masuk ke item aja. Backend item juga item aja. Front end masuk saya. Front end. Oke, kita coba preview habis itu generate. Oke, udah semua kita generate. Oke, untuk semuanya udah down dan juga bisa udah diakses. Misalkan saya menjadi item. Oke, bisa untuk front end-nya. Item kategori. Oke, udah bisa semua untuk item dan juga item kategorinya. Habis itu untuk langkah-langkahnya, kemudian hapus semua action kecuali action index.view.
Baik, kita masuk ke dalam penghapusan. Oke, untuk menghapus dari itemnya yang hanya sisakan view dan juga index, kita masuk ke front end, habis itu controller, ke item controller. Oke, di sini ada view dan juga ada action index. Di sini jadi kita hapus ke baris 61 sampai 61.3. Coba kita hapus dan kita save. Kita load untuk itemnya. Oke, udah bisa. Tadi udah ada tulisan dan juga udah kehapus untuk hanya misalkan index dan juga view juga. Oke, habis itu untuk langkah selanjutnya pada layout main tambahkan menu produk yang mengarah ke root item index. Baik, pada layout. Jadi masuk ke view, ke layout main. Di situ ke misal di sini teman-teman produk, masuk ke item index, item, kita coba save apakah bisa. Kita reload. Untuk produknya kita pencet. Oke, bisa. Dan di sini udah ada item index dan juga produknya itu sendiri. Baik, habis itu atur konfigurasi sebagai sehingga root item index menjadi default root. Udah tadi untuk default rootnya sendiri. Sebentar, saya lakukan. Jadi masuk ke config. Lokal. Oke. Itu mengaktifkan dari default menjadi item index. Kita harus mengatur di dalam front end config, habis itu main lokal, habis itu langsung kita tambahkan aja di sini. Ini langsung saya paste biar cepat. Default root item index. Jadi kalau kita coba, ini belum tampilan default. Misalkan saya hapus, ini akan menjadi tampilan default. Oke, ini udah dan langsung masuk ke dalam defaultnya item index ini sendiri. Baik, bisa. Untuk selanjutnya beri nama aplikasi Anda menjadi toko baru untuk aplikasi front end dan admin toko baru untuk aplikasi back end-nya. Baik. Saya coba untuk aplikasi toko baru untuk front end dan juga admin toko baru untuk aplikasi back end-nya. Oke, langsung saja untuk mengaktifkan dari toko baru untuk front end dan juga admin toko baru di dalam back end-nya sendiri. Langsung saja name, toko baru. Oke, kita coba untuk front end-nya. Oke, ini udah bisa untuk toko baru. Oke, untuk back end-nya admin toko baru. Config, main lokal.
Di sini admin toko baru. Kita pindah. Kita coba reload. Oke, ini udah untuk admin toko baru. Jadi udah di sini toko baru, di sini admin toko baru. Baik. Untuk langkah selanjutnya yaitu tampilkan property name tersebut sebagai awalan untuk title dari semua halaman pada aplikasi Anda. Title diatur melalui view. Oke. Jadi oke, untuk mengaktifkan layout dari toko baru di dalam sini menggunakan view, kita masuk ke view dulu. Itu layout main.php. Kita bisa ubah di dalam sini, di dalam title. Kita ubah. Kita masukkan. Oke, langsung saja kita save, terus kita lihat. Oke, ini udah berubah menjadi toko baru. Langsung menjadi toko baru. Baik. Baik, untuk presentasi saya sampai tab akhir tadi udah, mungkin bisa saya cek di config. Misal main lokal, ini toko baru, misal saya ubah menjadi toko kelontong. Kita save, kita rollout. Ini berubah menjadi toko kelontong. Itu kita ubah lagi aja menjadi toko baru. Oke, untuk presentasi kita udah selesai, mulai dari CRUD dan juga sampai tampilkan property name menjadi sebuah awal dan sebuah title menggunakan view. Baik, udah selesai. Terima kasih presentasi dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.